Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ananda sekalian yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Pertemuan kita kali ini adalah pelajaran fikih kelas 11. Yang akan kita pahami, yang akan kita bincangkan, yang akan kita pelajari kali ini adalah bab 1, kesiapan menghadapi kematian. Ananda yang berbahagia, kenapa kita harus bersiap menghadapi kematian? Paling tidak ada 3 jawaban yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama, sebab kita hidup, sebab kita bernyawa. Sebagaimana yang tentu sudah kita pahami, betapa yang hidup ketika sudah tiba waktunya dia pun akan mati. Betapa yang bernyawa jika sudah hadir waktunya, ajalnya pun akan datang. Sebagaimana yang sudah ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Siapapun, baik presiden mati, pengamen mati, konglomerat mati, orang-orang melarat mati, orang kota mati, orang-orang desa juga mati, orang penting mati, tukang ghosting mati, semuanya akan mati. Itu yang pertama. Sebab pertama, kenapa kita mesti bersiap menghadapi kematian? Karena kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi pada kita. Hanya yang kedua, waktunya kita tidak tahu. Waktunya kita tidak tahu. Sebab yang kedua, waktu yang tidak tahu. Kapan kita mati kita semua tidak tahu. Tetapi jika sudah tiba waktunya, sudah tiba ajalnya, sudah tiba saatnya, semuanya dari kita sesaat pun tidak mampu menundanya, bahkan memajukannya tidak mampu. Sebagaimana yang sudah disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika sudah tiba ajal mereka, maka tidak akan mampu mereka menunda sesaat pun, bahkan juga tidak mampu memajukannya sesaat pun. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tiba waktunya, siapapun kita, segagah apapun kita, sembunyi di tempat yang paling tersembunyi, dimanapun kita bersembunyi, kalau sudah tiba waktunya, kematian itu pun akan menghampiri kita. Tidak mampu bagi kita menundanya sesaat pun, dan juga tidak mampu bagi kita memajukannya. Itu sebab yang pertama dan kedua. Sebab yang ketiga, kenapa kita mesti menyiapkan diri menghadapi kematian adalah sebagaimana yang diungkap Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Apa? Bahwa sesungguhnya kita semua ini sedang melakukan perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan yang sangat jauh. Tidak hanya sejauh dari tempat kita tinggal sampai Jakarta mungkin, atau mungkin Kalimantan, Sumatera, atau bahkan luar negeri, atau bahkan di luar benua tempat kita tinggal. Tidak hanya sejauh itu, tetapi perjalanan kita butuh ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Kita awalnya tidak tinggal di sini. Awalnya perjalanan dimulai di alam ruh. Di alam ruh. Berapa lama Allahu a'lam. Allah yang tahu.
berikutnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperjalankan kemana? Alam berikutnya, tempat singgah berikutnya, yaitu dalam kandungan ibu kita. Berapa lama? Kurang lebih 9 bulan. Kurang lebih 9 bulan. Kemana lagi? Setelah itu kita pun lanjut perjalanan. Kemana? Dunia ini. Berapa lama? Tidak ada yang tahu secara pasti. Ada yang tinggal di dunia ini 1000 tahun. Ada yang tinggal di dunia ini 900 tahun. Ada yang tinggal di dunia ini kurang dari 100 tahun. Bahkan ada yang tinggal di dunia ini kurang dari sehari. Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat meninggal. Kemana? Selanjutnya setelah kita meninggal, apakah selesai? Apakah sudah rampung kisah hidup kita? Belum. Kita tidak sebagaimana pohon yang awalnya layu, tumbang, kemudian mati, maka kisahnya pun akan berubah dan akan berakhir. Ada yang menjadi kayu bakar, ada yang menjadi kursi, ada yang menjadi almari, dan sebagainya. Kita tidak seperti itu. Kehidupan kita akan berlanjut. Ketika kita sudah tinggal di dunia ini kemudian mati, maka para ulama menjelaskan sesungguhnya kematian itu adalah awal kehidupan. Kehidupan di mana? Selanjutnya, alam berikutnya, alam kubur. Berapa lama? Allah yang tahu secara pasti. Dulu putra Nabi Adam meninggal ribuan tahun yang lalu. Dia meninggal yang pertama kali. Ribuan tahun yang lalu. Artinya dia sudah berada di alam barzah ribuan tahun. Pun nabi-nabi yang lain ribuan tahun yang lalu meninggal. Artinya sudah ribuan tahun mereka tinggal di alam barzah. Selesai belum? Belum. Sampai kapan manusia ini berada di alam barzah? Sampai kapan manusia ini berjalan di alam barzah? Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan kehidupan di dunia ini. Ketika dunia ini selesai dengan apa? Peristiwa kiamat, kemudian Allah membangkitkan seluruh makhluk. Seluruh makhluk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai perjalanannya? Belum. Mereka semua diperjalankan, digiring kemana? Padang mahsyar. Berapa lama? Allah yang tahu. Sangat lama. Setelah padang mahsyar selesai? Belum. Hingga nanti nasibnya surga atau neraka. Artinya sesungguhnya kita ini sedang berjalan menuju mana? Akhirat. Menuju kampung tempat tinggal kita, yaitu akhirat. Di sana hanya ada 2, surga atau neraka. Perjalanan yang begitu jauh ini tentu memerlukan bekal. Sebagaimana ketika saya dan Anda melakukan perjalanan ke kota-kota lain, ke Jakarta misalnya. Ketika kita pergi ke Jakarta, tentu kita membawa bekal. Jangankan ke Jakarta, kita main ke rumah teman yang hanya beda RT saja, kadang perlu bekal. Jangankan ke rumah teman, kadang kita masuk pasar, dan pasar itu kadang hanya samping rumah kita masuk pun perlu membawa bekal. Apalagi ketika kita mau melakukan perjalanan yang begitu jauh, apalagi ketika kita hendak masuk ke alam-alam berikutnya, alam barzah dan seterusnya ini, tentu memerlukan bekal yang begitu banyak. Dan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zatit taqwa. Berbekalah, carilah kalian bekal sebanyak-banyaknya, dan sebaik-baik bekal, firman Allah, adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 3 alasan kenapa kita harus bersiap menghadapi kematian. Yang pertama, karena kita akan mati. Yang kedua, jika sudah tiba waktunya, kematian itu tidak bisa kita tunda dan juga tidak bisa kita ajukan.
Yang terakhir, kita perlu bekal, dan sebaik-baik bekal adalah kematian. Terima kasih, semoga menjadi semangat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.